Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Hantu Desa Trunyan. Sebagai informasi, terutama untuk viewer dan subscriber yang baru menemukan channel ini, cerita serupa pernah kami bawakan sekitar 9 bulan yang lalu. Untuk sahabat-sahabat yang belum menikmati kengeriannya, selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Dimanapun kita berada, seyogyanya selalu memegang teguh sebuah pepatah lama, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Surabaya, Oktober 2022. Namaku Erik. Konon ayahku memberi nama itu karena terinspirasi dari nama pemain sepak bola legendaris favoritnya, yaitu bintang Manchester United yang bernama Eric Cantona. Aku memang sangat dekat secara personal dengan ayah. Selain itu, kami memiliki banyak kesamaan yang salah satunya adalah sangat menggemari sepak bola. Tapi entah kenapa, aku tidak terlalu tertarik menjadi pemain dan justru bercita-cita menjadi pelatih sepak bola. Dan sejauh ini aku merasa cita-cita itu tercapai minimal di level yang sangat kecil dan rendah. Aku adalah pelatih sebuah SSB atau sekolah sepak bola untuk anak-anak usia 10 tahun. Di Provinsi Yogyakarta, di kampung halamanku. Hari itu, ada jadwal pelatihan di Surabaya. Aku bersama dengan Tony, teman kuliahku yang juga punya passion dan cita-cita yang sama, yaitu menjadi pelatih sepak bola. Hanya saja, kami berangkat masing-masing. Aku berangkat dari Jogja dan Tony berangkat dari Denpasar. Selain sepak bola, Tony sangat suka traveling dan segala yang berhubungan dengan seni rupa. Dia pintar melukis, membuat patung, dan juga membuat bonsai. Di rumahnya, banyak lukisan, patung, dan bonsai yang menurutku terlalu bagus untuk hanya sekedar dipajang dan tidak dijual. Tapi, Tony hanya mengatakan itu adalah hobi dan belum berpikiran untuk mengkomersialkan itu semua. Itu yang dikatakannya ketika suatu hari aku memberikan pendapat. Mungkin itu adalah beberapa hal yang berbeda antara Tony dan aku. Tapi yang jelas, kami punya kesamaan dalam hal sepak bola. Ketika itu, aku menunggu di lobi sebuah hotel yang menurutku cukup bagus di Surabaya, di mana acara pelatihan itu akan diadakan. Begitu sampai di lobi dan menghubungi Tony, ternyata dia juga sudah sangat dekat. Katanya, sekitar 2 menit lagi sampai ke hotel setelah tadi melalui penerbangan Denpasar, Surabaya. Dan benar saja, tak lama kemudian Tony sampai dan kami pun masuk ke kamar setelah aku yang mengurusi check-in. Kami berdua memang hanya mendapat jatah 1 kamar untuk 2 orang. Tapi menurutku, itu sudah jauh lebih dari cukup. Seperti biasa, Tony langsung nyerocos bercerita tentang banyak hal.
Itu juga perbedaan lain di antara kami. Aku adalah orang yang cenderung pendiam, dan Tony tipe orang yang ekspresif dan tahan berjam-jam kalau sudah bercerita. Pendek kata, sebenarnya aku dan Tony adalah dua pribadi yang sangat berbeda dan hanya punya satu kesamaan, yaitu kegemaran terhadap dunia sepak bola. Selain itu, ada lagi perbedaan yang kali ini menurutku sangat jauh. Aku adalah orang yang sangat logis dan rasional, sedangkan Tony orang yang sangat percaya pada hal-hal yang menurutku tidak masuk akal, seperti dunia makhluk halus. Secara pribadi, aku bahkan cenderung tak percaya bahwa hantu itu ada. Walau sebenarnya bukan 100% tidak percaya. Karena menurut ajaran agamaku memang ada makhluk halus seperti jin. Tapi karena tidak pernah mengalami langsung kejadian-kejadian gaib, aku hanya sebatas percaya bahwa mereka ada, tapi di tempat yang entah di mana. Yang ada di otakku, mereka dan manusia tidaklah berinteraksi. Jadi menurutku, berita-berita tentang dunia makhluk halus selalu kurasakan sebagai hoaks dan pembodohan masyarakat. Di dalam kamar, Tony menceritakan perjalanannya ke desa Trunyan, yang konon sudah sangat terkenal dengan aura mistisnya. Entahlah benar atau tidak. Karena yang jelas aku tidak tahu, karena sama sekali tak pernah tertarik dengan hal-hal seperti itu. Satu lagi yang sebenarnya kurang kusukai dari Tony. Seringkali dia langsung bercerita panjang lebar tanpa peka bahwa yang mendengarkan ceritanya sebenarnya tidak tertarik. Jadi, menurutku, Tony adalah tipe orang yang kurang peka. Tapi, apapun itu, di Surabaya dia adalah mitra di kamarku, sebagai sesama peserta pelatihan dan sesama pelatih sekolah sepak bola. Malam itu, karena keletihan perjalanan dan acara pelatihan dijadwalkan besok pagi, kami berdua pun sepakat untuk tidur. Kami berbaring berdampingan, tapi ketidakpekaan Tony kambuh lagi. Dia dengan panjang lebar dan penuh percaya diri melanjutkan ceritanya tentang desa Trunyan. Sebenarnya tak ada minat sedikit pun bagiku untuk mendengarkannya. Tapi suara Tony membuat telingaku terpaksa menangkap itu. Akhirnya, dengan segala rasa kecewa yang tidak kusampaikan, kuanggap cerita Tony hanyalah dongeng sebelum tidur. Tony menceritakan bahwa di desa Trunyan banyak tengkorak dan tulang belulang manusia yang anehnya tidak berbau busuk. Selain itu, auranya sangat mistis. Desa Trunyan menjadi semacam desa wisata mistik. Lagi-lagi, aku sama sekali tak tertarik dan merasa tidak paham dengan itu semua. Bahkan, nama desa itu pun baru kudengar. Karena setiap kali membaca berita di internet, aku selalu mencari semua hal yang berhubungan dengan sepak bola atau olahraga lainnya. Jadi, di semua media sosial atau YouTube, aku tak pernah tertarik melihat video yang berhubungan dengan hal-hal yang menurutku tidak jelas. Mataku mulai agak mengantuk. Tapi aku cukup bisa mengingat lanjutan cerita Tony. Dia menceritakan
bahwa di sana membeli jeruk bali, dan karena jiwa seninya, dia memahat satu jeruk dengan pisau kecil, lalu membuat bentuk tengkorak. Jujur, aku yakin hasilnya akan bagus. Karena selama ini Tony memang ahli untuk hal-hal seperti itu. Tapi kali ini, aku pun tidak tertarik untuk melihatnya. Menurut Tony, itu akan ditambahkan menjadi salah satu koleksi karyanya dan akan disimpan di Jogja. Kalau kamu mau lihat, ada tuh di atas, kata Tony menawarkan. Lagi-lagi, ini adalah bukti kuat betapa Tony sangat tidak peka. Dari tadi aku tidak menyahuti ceritanya, dan dia tahu persis bahwa aku tidak pernah tertarik dengan hal-hal seperti itu. Anehnya, dia justru menawari. Aku pun lalu menggeleng dan menjawab bahwa ingin segera tidur. Untungnya, jawaban itu cukup manjur. Tony seperti paham bahwa seharusnya cerita itu dihentikan. Dan lagi, topiknya sama sekali tidak jelas. Tak lama kemudian, tak ada suara di antara kami berdua. Kamar yang hening dan suasana yang agak dingin karena AC yang menurutku suhunya terlalu rendah. Tapi lama-kelamaan aku pun tertidur. Kamar itu dalam kondisi remang-remang. Hanya menyisakan pencahayaan dari kamar mandi dan lampu tidur di atas dipan. Sementara itu, lampu utama kumatikan. Rasanya hanya itulah satu-satunya usulku yang diterima Tony. Karena untuk semua hal lain, Tony lah yang memutuskan. Tapi aku pun merasa tidak masalah. Karena sebenarnya aku juga adalah tipe orang yang mudah mengalah. Tiba-tiba, telingaku menangkap suara pintu diketuk. Sebagai orang yang pertama mendengar, aku pun perlahan melangkah menuju pintu. Tapi sebelum gagang pintu tersentuh oleh tanganku, pintu itu terbuka dan sepertinya didorong dari luar. Ada orang yang seperti melongokkan kepalanya dan terkesan mengamati kami. Entahlah, mungkin dia adalah salah satu karyawan hotel. Dan lagi rasanya tidak mungkin ada orang lain yang mengetuk pintu, kecuali karyawan hotel atau orang yang salah kamar. Dia adalah seorang laki-laki yang terlihat cukup tua dengan umur yang kuduga sekitar 60-an. Bapak itu memakai penutup kepala adat Bali yang pernah kulihat di televisi. Tanpa bicara, wajahnya datar. Yang terlihat di mataku adalah dia agak pucat, kemudian tiba-tiba melayangkan senyuman. Tapi bagiku, senyum itu terasa hambar bahkan aneh. Tiba-tiba terasa bulu kudukku merinding. Aku tak pernah mengalami hal semacam ini. Hanya saja, aku beberapa kali mendengar bahwa jika bulu kuduk merinding, itu artinya ada makhluk halus yang sedang ada di sekitar kita. Masih tanpa bicara, bapak itu nyelonong masuk. Yang entah kenapa aku juga tak berusaha mencegah atau bertanya keperluannya.
baunya cukup unik. Di hidungku terasa harum tapi aneh. Sepertinya gabungan antara aroma melati, sedap malam, dan bunga kamboja yang bercampur menjadi satu. Aku pun hanya bengong terdiam. Bulu kudukku yang semakin berdiri perlahan mengirim rasa takut yang semakin kuat. Kemudian aku merasa seperti berada di tempat lain, walau masih bisa menyadari bahwa kami berdua sedang berada di kamar hotel. Pandanganku kuturunkan dalam suasana remang itu, dan aku pun sangat terkejut. Ternyata bapak itu seperti terbang dan kakinya tidak menempel lantai kamar. Ya, dia benar-benar terbang, tapi dengan kecepatan yang sangat wajar, seperti orang yang sedang berjalan kaki. Rasa takut semakin menyelimuti, tapi aku hanya bisa terdiam dan bengong menyaksikan itu semua. Bapak itu lalu menuju ke sebuah tas ransel besar milik Tony. Kemudian dibongkarnya dengan pelan. Baju, handuk, dan bola berserakan di lantai. Tangannya terlihat mencari-cari, sampai akhirnya dia mengambil sebuah jeruk yang cukup besar. Dalam ketakutan yang semakin menjadi, aku pun teringat cerita Tony tadi menjelang tidur tentang buah jeruk yang dia pahat dan menjadi bentuk tengkorak. Sang bapak masih tak berbicara, lalu mendekat kepadaku dan seakan memberi isyarat bahwa dia tadi masuk ke kamar karena mencari buah jeruk itu. Lagi-lagi aku hanya terdiam. Entah kekuatan apa yang membuat aku tak berdaya dalam ketakutan. Dan anehnya, aku tak punya hasrat bahkan untuk sekedar berteriak. Ada harapan kuat di hatiku agar sang bapak segera pergi keluar kamar. Tapi ternyata dugaanku salah. Dia perlahan melayang menuju ke arah Tony yang sedang tertidur pulas. Dan yang terjadi berikutnya sungguh menjadikan ketakutanku berlipat ganda. Bapak itu menarik-narik kepala Tony dan terlihat jelas dia ingin melepaskan kepala itu dari tubuhnya. Aroma unik dari si bapak tercium semakin menguat. Tony terlihat sangat kesakitan dan aku sekali lagi entah kenapa tak punya keinginan walau hanya sekedar berteriak. Yang kurasakan, aku menjadi robot yang disetting tak ingin bersuara, tapi harus menjadi saksi atas kejadian menakutkan itu semua. Lalu, kaki Tony bergerak secara acak, menandakan bahwa dia sangat kesakitan. Lalu, terdengar jelas dia mengerang dengan suara yang sangat memilukan. Teriakan dan tangis benar-benar memenuhi suasana kejadian itu. Si bapak berkali-kali menarik kepala Tony sampai akhirnya kepala itu terlepas. Ya, kepala sahabatku telah terpisah dari tubuhnya. Kemudian tubuh Tony masih menggeliat liar,
pertanda kesakitan yang amat sangat. Tapi anehnya, tak ada darah atau cairan apapun yang terlihat. Bapak itu kemudian memegang kepala Tony dan lalu terlihat meniupkan sesuatu yang entah itu apa. Wajah Tony yang sudah terpisah dari tubuhnya terlihat meringis kesakitan. Dan entah bagaimana caranya, wajah itu tepat menghadap ke arahku. Aku masih tetap berdiri dan mataku seperti tak bisa dipejamkan. Juga tak bisa dialihkan ke arah lain. Kepala Tony kemudian terlihat dicengkram kuat-kuat sampai akhirnya tak terlihat gerakan apapun dari kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya itu. Perlahan bapak itu mengambil jeruk tadi. Kemudian jeruk itu dipasangkan di tubuh Tony tepat di arah pandangan mataku. Semuanya semakin aneh dan mencekam. Tubuh Tony masih berpakaian lengkap, tapi kepalanya berganti dengan jeruk yang terpahat berbentuk tengkorak. Sesaat kemudian, terlihat jelas kepala jeruk berbentuk tengkorak itu tersenyum, seperti merasakan kenyamanan di tempat barunya. Dan bukan hanya tersenyum, tapi kepala itu tertawa dengan suara anak kecil yang baru saja dibelikan mainan. Si bapak kemudian terlihat merogoh saku celananya dan kemudian mengeluarkan semacam kantong plastik. Dengan sangat tenang, kepala Tony yang sudah tak bergerak dimasukkannya ke dalam kantong plastik itu. Tak terlihat sedikit pun rasa bersalah di wajah bapak itu. Badanku semakin gemetar ketika bapak itu menenteng kantong plastik berisi kepala Tony dan mendekat ke arahku. Tatapannya sangat tajam. Tidak terlihat marah, tapi tetap terasa sangat mengerikan. Aku yang hanya bisa terdiam, kemudian dibisikinya sebuah kalimat. Kembalikan keturunyan. Samar-samar ingatanku menangkap nama desa yang tadi diceritakan Tony sebagai desa wisata mistik. Kali ini ketakutanku benar-benar memuncak dan hasrat untuk berteriak pun mulai muncul. Tapi anehnya, mulutku tetap tak bisa diajak kompromi. Masih tertutup rapat dan tak mampu melakukan itu. Dengan gontai, bapak itu melangkah keluar kamar dan dengan perlahan pintu pun ditutupnya. Lalu, tiba-tiba tenagaku seperti kembali dan aku pun berteriak sekuat-kuatnya. Aku terbangun dalam posisi duduk dan tak sengaja kepalaku berbenturan dengan kepala Tony yang ternyata juga baru bangun. Spontan, aku pun melafalkan semua doa yang kuingat. Kunyalakan lampu kamar dan terlihat jelas nafas Tony sangat tersengal. Kemudian kami saling berpandangan dan seperti biasa Tony yang lebih dulu bercerita. Aku mimpi buruk, katanya dengan wajah yang sangat pucat. Tiba-tiba otakku teringat kejadian penukaran kepala dan jeruk
dalam mimpi. Aku hanya mengangguk dan Tony langsung melanjutkan ceritanya. Ternyata dia mengalami apa yang kualami dalam mimpi dan semuanya sama persis. Kata Tony, ada suara pintu diketuk dan akulah yang menuju ke pintu. Kemudian pintu itu didorong dan ada seorang bapak dengan pakaian adat Bali nyelonong masuk dan membongkar-bongkar tasnya. Semua barang milik Tony lalu dikeluarkan sampai berserakan di lantai dan dia mengambil jeruk itu. Tony mengatakan bahwa dalam mimpinya dia sangat marah kepadaku karena hanya terdiam menyaksikan itu semua. Menurutnya, aku bahkan tak terlihat ada usaha berteriak atau minta tolong. Lalu, kepala Tony ditarik-tarik dan semuanya terasa sangat menyakitkan. Semua uratnya seperti terputus satu persatu. Sampai akhirnya kepalanya diganti dengan sebuah jeruk yang dipahat. Ini benar-benar aneh. Kami berdua mengalami mimpi yang sama persis. Tak banyak yang kuceritakan pada Tony. Aku hanya bilang bahwa kami mengalami mimpi yang 100% sama. Dan satu lagi kesamaan penting yang membuat Tony bertanya kepadaku. Dalam mimpinya, dia melihat sang bapak berbisik ke telingaku sebelum pergi meninggalkan kamar. Aku pun mengatakan bahwa itu memang juga terjadi dalam mimpiku. Bahwa si bapak itu membisikkan sebuah kalimat. Tony pun segera bangkit. Dan dengan wajah yang sangat pucat, kemudian menggoyang-goyang tubuhku. Apa yang dikatakannya? Berkali-kali dia menanyakan itu sambil menangis penuh ketakutan. Perlahan, aku bangkit dari kasur dan mengambil air mineral di meja. Kusodorkan segelas kepadanya dan memintanya untuk tenang terlebih dahulu. Setelah air itu habis diteguk, kupandangi wajah Tony. Lalu, setelah menarik nafas sangat dalam dan panjang, aku pun berkata kepadanya, "Bapak itu berbisik padaku, kembalikan keturunan." Spontan, Tony membantingkan tubuhnya ke kasur. Tangisnya semakin menjadi dan dia bangkit lagi lalu mengguncang-guncangkan kembali tubuhku. Sambil menatapku tajam dan dengan tangis yang makin kuat, dia pun berkata, "Maafkan aku ya, aku penyebab ini semua." Naluri lalu menuntunku untuk segera memeluk Tony, sambil berharap pelukanku cukup membantunya agar sedikit lebih tenang. Tapi jujur, aku sebenarnya tidak terlalu sepakat dengan pendapatnya dan tak mau tenggelam dengan hal-hal seperti itu. Aku justru berusaha memandang dengan cara berpikir lain. Sampai akhirnya aku teringat bahwa mungkin karena agak terganggu dengan cerita Tony sebelum tidur, aku lupa membaca doa. Ya, aku menjadi yakin bahwa mimpi buruk berasal dari setan dan karena lupa berdoa, maka setan akan mudah memasuki alam mimpi.
Berkali-kali kulafalkan istighfar karena lupa membaca doa sebelum tidur. Alarm HP-ku pun berbunyi dan suara adzan berkumandang dari sana. Kuperhatikan jam di layar handphoneku dan memang ini sudah waktunya subuh. Perlahan, aku pun berjalan ke kamar mandi dan mempersiapkan sholat subuh. Waktu kemudian berjalan dan Tony membuat keputusan penting. Dia meminjam uang dariku 2 juta untuk biaya penerbangan ke Denpasar. Selain itu, dia batal mengikuti pelatihan dan berjanji akan mengembalikan uangku nanti setelah bertemu kembali di Jogja. Paginya, pelatihan pun dimulai. Jujur, aku sangat menikmati acara ini. Rasanya banyak tambahan ilmu yang sayang hanya berlangsung 1 hari. Hanya saja, ada satu yang tidak berjalan sesuai rencana awal. Aku tidak didampingi Tony yang sedang berurusan dengan desa Trunyan di Bali. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Hantu Desa Trunyan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.